sepakat dengan argumen saya. Nah, saya tidak tahu argumen mana yang dibantah. Tapi justru abang kita ini malah curhat. Ya, curhat bahwa Kristen itu jadi budaknya orang Islam karena kita membeli apa yang mereka buat. Ya kita akui itu, memang kalian budak kami punya uang, kalian yang kerja, kami beli, nggak apa-apa. Jadi itu bukan bantahan ya bang. Jadi abang kalau tidak tahu cara membantah, coba pahami dulu di KBBI. Di KBBI itu membantah sama dengan apa? Maaf ya, Contoh, kalau saya ini, membantah itu gini nih. Bentar bang, bentar, saya belum selesai. Kalau Tuhan dipanggil domba itu baru kurang ajar ya, itu nggak level, itu nggak pantas itu. Tuhan dipanggil domba. Oh iya, jadi gini, saya dapati bahwa apa yang dikatakan oleh Udi Rifa semuanya bertentangan dengan Al-Quran itu. Contoh, ketika saya lihat di Anas ayat 1, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Firman Allah, Allah sendiri tapi berlindung kepada Tuhannya manusia. Terus kedua, Allah katanya tidak bertentangan, tapi di sisi lain Allah minta tolong. Ini Binatang sebentar bang, sebentar. Binatang Bang, paling tulus, boleh nggak paling jangan tulus. sejenak, Bang? Itu Boleh bukan tahu? merpati bang. binatang ya. Binatang yang paling tulus bukan merpati, tetapi binatang yang paling tulus itu lumba-lumba hidung botol. Bang, boleh Sama kayak nggak Tuan jadi- Lente, Tuan Lente nggak kawin bang. Tuan Lente, Kawin ya. Tuan Lente punya kemaluan. Kemaluannya itu nggak berfungsi. Lupa kau. Impoten, Tuan Lente impoten itu. Ya, Udah punya Nah, ada disua kau. bang Aidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tuhan, selamat malam. Disuruh sebutkan aja nggak tahu dia. Inilah saya katakan Kristen ini kadangkala mengucapkan kata-kata itu nggak ngerti apa yang diucapkan. Ditanya ini mah apa, manusia. jawab apa. Ini mah manusia kayak tokai ini. Ngasih pernyataan kabur, ya kan? Ngasih pernyataan kabur, kayak tokai di sungai. Lewat doang, udah aja. Oh, yang kuning-kuning maksudnya dikali. Iya, Wait. betul.
Wah. Santun dong. Kalau diskusi kita santun. Tentu kan ditanya aja. Coba sebutkan satu nama orang Kristen pembuat pesawat, itu aja. Saking banyaknya itu saya sudah tidak bisa lagi hafal nama-namanya. Bang Dalbo, biar Mas tidak Alfa mentok Edison. diskusi, biar nggak buang-buang waktu, silakan suruh Oke, bertanya oke. aja. Karena dia bicara itu, saya sudah katakan, Bang Dalbo pun udah tahu kan, bahwa saudara kita Kristen ini banyak yang tidak paham KBBI. Membantah itu artinya menyatakan tidak sepakat dengan argumen saya. Nah, saya tidak tahu argumen mana yang dibantah. Tapi justru abang kita ini malah curhat. Ya, curhat bahwa Kristen itu jadi budaknya orang Islam karena kita membeli apa yang mereka buat. Ya, kita akui itu, memang kalian budak kami punya uang, kalian yang kerja, kami beli, nggak apa-apa. Jadi itu bukan bantahan ya Bang. Jadi abang kalau tidak tahu cara membantah, coba pahami dulu di KBBI. Di KBBI itu membantah sama dengan apa? Maaf ya, maaf. Contoh, kalau saya Ini, membantah itu maaf. gini nih. Bentar Bang, bentar, saya belum selesai. Saya membantah doktrin Kristen bahwa Kristen adalah agama kasih. Bagaimana saya katakan? Kristen itu bukan agama kasih, tapi agama kasihan. Loh kok gitu nih? Lah, di Kristen disuruh pikul salib, disuruh sangkal diri, disuruh apa? Tampar pipi kiri, kasih kanan. Itu bukan agama kasih, tapi agama kasihan. Kenapa? Kasihan deh lu, kan gitu. Nah, apalagi agama kasihannya? Itu Tuhannya ditelanjangi, kan kasihan. Nah, itu juga. Jadi di Kristen itu bukan agama kasih, tapi agama kasihan. Itu namanya adalah membantah dan memberikan makna yang tepat dari apa esensi yang dibaca. Kalian bilang, ketika kalian baca Bible, kalian katakan Kristen agama kasih. Setahu saya, ketika saya baca kitab kalian, untuk kalian Kristen itu agama kasihan. Kenapa? Jujur kami kasihan dengan kalian. Kenapa kami kasihan? Disuruh pikul salib, disuruh sangkal diri, disuruh apabila budak-budak patuhlah pada majikan walaupun kepada majikan yang bengis. Diajarkan cara menjual anak jadi budak. Dan diajarkan untuk apa? Untuk menjadi orang yang menderita. Sebab kasih karunia ada, sebab penderitaan yang tidak kau patut terima itu kasih karunia dari Tuhan. 1 Petrus pasal 12 nomor 1 Petrus pasal kedua nomor 18 dan 19. Itu, kalian itu patut dikasihani karena di dunia disuruh menderita dan belum tentu juga masuk surga. Karena Yesus berkata lagi, tidak setiap yang memanggil-manggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, saya tidak membaca doktrin, saya membaca tekstual dan kontekstual. Silakan kalian cek kontekstual ayat itu loh. Ya, kalian disuruh pikul salib. Nah, yang kedua, agama kalian itu tidak bisa dikatakan kasih secara faktual sejarah. Kenapa? Memang nggak ada sejarahnya. Kristen itu adalah agama yang memperbaiki peradaban. Justru agama kalian membuat punah peradaban. Loh, kok kejam sekali Unirifa kata-katanya? Lah, fakta begitu. Mana buktinya Unirifa? Nah, itu yang inkuisisi selama 500 tahun menghabisi nyawa orang siapa? Kristen bukan? Kristen. Yang membunuh perempuan di perburuan penyihir selama 400 tahun atau 200 tahun itu siapa? Kristen. Punahkan perempuan-perempuan cerdas, Hipatia dihabisi, Galileo Galilea dihabisi. Siapa itu yang melakukan itu? Kristen. Nah, kemudian yang mengasimilasi paksa Kanada, Kristen Katolik. Yang menjajah Afrika, melakukan perjanjian apa namanya itu, Berlin itu, yang membagi-bagi wilayah Afrika. Anak-anak Tuhan semua itu. Nggak diajak lagi orang-orang yang ada di Afrika. Padahal pada waktu itu raja terkaya adalah Raja Monse Musa di Afrika. Sudah ada peradaban Islam. Dijajah sama anak-anak Tuhan, dibagi-bagi wilayahnya sampai miskin Afrika sekarang. Di tangan kalian Afrika dimiskinkan. Keren kali kan, kalian kan anak-anak Tuhan kan, merusak peradabannya kan. Hebat kalian itu loh. Belum lagi apa yang disebut dengan kolonialisme dengan doktrin interkaitera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6 dan ke-8 ya, ke-6. Yang mengatakan bahwa negara-negara, daerah-daerah yang tidak dihuni Kristen boleh dieksploitasi dan bahkan orang yang dianggap barbar di situ boleh dimusnahkan dan dibawa ke Kristen. Makanya terjadi asimilasi paksa di Kanada. Terjadinya kapan-kapan tahun 2022 Paus minta maaf. Gimana itu? Katanya agama kasih. Saya bilang agama kalian itu adalah agama kasihan. Di mana kantong Kristen terbanyak, hancur peradaban. Fakta Eropa di abad ke-8. Lalu yang mengeluarkan Eropa dari abad ke-8 siapa? Pelan-pelan itu umat Islam. Ya. Jadi kalian itu tahu diri lah. Dulu kalian Eropa itu yang kalian bangga-banggakan sekarang itu nggak tahu mandi, berkutu, bau, taiknya di mana-mana berserak. Peradaban Islam yang membawa mereka supaya bersih, karena kami diajarkan untuk taharah, bersuci. Kami diajarkan cara mandi. Habis junub kami mandi. Ya kalian nggak ada diajarkan mandi. Tuhan kalian waktu di dalam Bible itu tertulisnya cuma sekali, itu pun dibaptis. Nggak tahu aku pernah mandi atau nggak Yesus itu. Ya. Dan kami
Yang mengajarkan agama satu-satunya yang mewajibkan belajar itu ya Islam. Talabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Kalian wajib nggak belajar? Ada dalilnya wajib belajar? Tidak, karena kalian itu adalah orang yang mengimani doktrin. Makanya kalian dikatakan umat terdoktrin. Nah sekarang pertanyaannya, apa alasan agama kalian dikatakan agama kasih? Kasih apa? Kasih mati mungkin iya. Contoh, Tuhan kalian kasih mati supaya kalian selamat. Contoh itu Hitler bunuh kasih mati orang Yahudi 6 juta jiwa. Berapa juta jiwa yang mati gara-gara kalian? Perang salib itu nggak ada perang Ka'bah. Yang ada perang salib. Simbolnya agama kalian aja nama simbol perang. Perang terkeji sepanjang masa. Sejarah peradaban mencatat itu perang terkeji, di mana genangan darah pada waktu itu, darahnya orang Islam dan Yahudi itu hampir setinggi mata kaki, berserak. Bahkan ketika tentara-tentara si salib ini lapar, mayat orangnya dimakan. Iya. Jadi kalian itu adalah agama yang akunya kasih, implementasinya nggak ada. Coba kita bahas satu saja hukum agama kalian yang relevan dipakai di dunia. Satu saja, coba. Satu saja. Oh ada. Oke. Vatikan ya. Vatikan itu menerapkan hukum kasih ya. Tidak ada penjara di sana. Kalian tahu negara Vatikan, negara terkecil itu negara bagaimana? Saya kasih data kalian. Jadi kalau Unirifa ini tidak suka memfitnah. Unirifa ini adalah seorang mahasiswi, diperintahkan untuk critical thinkingnya itu dibangun dengan apa? Data dan literatur. Karena Unirifa ini Islam. Di Islam itu bicara hoax, dosanya besar. Menyebarkan hoax, dosanya besar. Unirifa tidak diajarkan menyebarkan hoax. Saya dapat informasi dari orang Islam saja, harus saya telusuri dulu. Apalagi dapat info dari kalian Kristen. Apa kata Nabi saya? Wala tusaddiq wala tukadzab. Jangan dibenarkan dulu, jangan didustai. Kitab kalian itu enggak kami dustai semuanya. Kami telusuri kitab kalian itu. Sejalan Al-Quran, ya udah ini kebenaran. Maka mari kita pegang dalam satu benang merah yang sama. Kalau di kitab kalian itu Tuhan mati untuk menyelamatkan, tidak ada diajarkan di agama kami, karena itu tidak rasional, kami tolak. Kami tidak menyerang kalian dengan tuduhan terhadap Tuhan itu. Kami himbau kalian. Hei kalian, sadarlah kalian, belajarlah kalian. Kalian apa yang kalian lakukan? Kalian bunuhi orang-orang yang tidak sepakat dengan kalian. Apa ada faktanya? Anak baptis mati. Siapa yang membunuhnya? Ada itu John Calvin, Zwingli. Ya, ada inkuisisi Kristen, Katolik, dan Protestan untuk menghabisi nyawa-nyawa orang yang tidak sesuai dengan doktrin mereka. Dianggap bidat, dibakar hidup-hidup. Ngeri kalian. Tidak ada sejarahnya, walaupun Nabi saya berperang hampir 27 kali dia berperang, membunuh orang karena berbeda. Ingat itu. Pembunuhan yang terjadi di kalangan Islam karena itu fight, ya, melawan, menghukum. Apa yang dihukum? Perbuatannya. Siapa yang dihukum? Kristen Yahudi yang menyerang dan mengganggu peradaban Islam. Itu dibunuh boleh. Kenapa? Hama. Nggak ada ceritanya karena nggak percaya bahwa ini dan itu bunuh, kayak yang dilakukan oleh Katolik dan Protestan di abad ke-8. Perempuan dikikis kulitnya, potong-potong tulangnya. Sampai detik ini orang itu menjadi seorang filosof yang dikenang namanya. Namanya Hipatia. Yang membunuh Hipatia itu bukan orang biasa, patriark gereja. Ada ulama besar kami melakukan hal itu. Iya, saya tahu Turki Ottoman pernah menghabisi nyawa orang Armenian. Baca sejarah lengkapnya, berapa lama itu orang Armenian di bawah Turki Ottoman aman. Setelah mereka menunjukkan bahwa mereka ada keberpihakan kepada Rusia, muncul kaum nasionalis di kalangan Turki Ottoman, barulah di bumi hanguskan, dimatikan. Ingat, kalian pikir nggak ada korban dari Turki Ottoman? Israel sendiri sebagai salah satu negara yang mengatakan, ya katanya mereka negara, ya kata mereka tuh, Israel yang mengatakan bahwa itu bukan genosida. Kenapa? Karena dari dua pihak ada korban jiwanya. Itu kalian belajar sejarah, ya. Kalian bicara tentang ini dan itu, kalian nggak tunjukkan data seperti saya. Kalau saya pakai data. Vatikan tuh, negara yang tidak ada penjara di sana. Kalian tahu Vatikan hadir kenapa? Karena ada yang namanya perjanjian dengan Benito Mussolini. Siapa Benito Mussolini? Salah satu diktator, pemimpin diktator yang disupport oleh gereja, sehingga akhirnya gara-gara dia disupport gereja, dia membuat negara, dia membantu mempelopori keberadaan negara Vatikan itu. Tahu kalian itu? Vatikan bekerja sama dengan diktator Benito Mussolini. Nggak tahu kan kalian? Kalian nggak baca sejarah. Bahkan di Vatikan itu tidak ada penjara. Tapi kalian tahu Vatikan negara terpaling banyak kriminalitasnya. Nggak tahu kan kalian? Kalian nggak mau baca sih. Kalian taunya kan Arab. Yang masuk ke tanah air menjajah bukan Arab.
Bahkan orang Arab itu yang ikut berkontribusi mengeluarkan pikirannya untuk mencetuskan undang-undang. Teriakan Allahu Akbar itu yang mengusir penjajah Kristen. Tiba-tiba kok Islam yang dikatakan agama teroris. Memang gak tahu diri ya. Penjahatnya siapa? Nuduhnya malah kita. Kayak kalian tuh kayak orang-orang yang antagonis di film-film drakor loh. Drama Cina juga tuh. Dia yang berbuat jahat, dia yang aku tersakiti, aku teraniaya. Padahal kalau kelakuan kalian yang memang biadab. Memang betul itu fakta. Saya tidak nafikan, memang ada orang Kristen baik yang jadi korban kejahatan orang Islam. Kejahatan orang Islam ke mereka belum tentu karena agama, bisa jadi emang kelakuan kau aja yang buruk, makanya kau dimusuhi. Kau buat gereja di lingkungan orang Islam, siapa yang di situ yang mau ke gereja? Kau ingin mengkristenkan orang Islam, kan biadab kau. Nih contoh, udah tahu daerah tertentu itu Islam semua, kau buat gereja, nanti yang ke gereja itu orang yang dari lingkungan lain. Takutlah orang Islam, nanti banyak perampokan, pemerkodokan. Takutlah kami, karena kalian kan seandainya memperkodok kan kalian sudah ditebus dosanya. Wajar kami khawatir. Takut kami itu, kalian itu akan bertindak seenaknya di sekitar kami. Maka kami punya hak untuk mengamankan otoritas kami. Nah itu tuh. Jadi ketika gereja kalian dibubarkan, kalian tanya dulu kenapa, why. Jangan langsung Islamnya kalian bilang yang intoleran. Saya akui tidak semua orang Islam itu toleransi. Saya akui itu. Banyak kok Islam biadab kok. Saya akui itu. Karena di kami nggak ngaku-ngaku punya roh Tuhan dalam diri kami, karena ada roh setan dalam hidung kami. Makan lebih baik. Luar biasa ya. Bahkan kami yang punya roh setan dalam lubang hidung kami tidak mampu menjadikan kami seperti setan. Lah kalian, roh Tuhan dalam lubang hidung kalian tapi lebih banyak setan dalam diri kalian. Berarti kami hebat. Anjay. Ada lagunya. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan. Kau bersin, Tuhan kau berserakan. Nah itu. Bahkan kami umat Islam yang punya setan dalam lubang hidung kami bahkan mampu melindungi saudara-saudara kami Kristen. Faktanya mayoritas kami Islam, kalian hanya sedikit yang terjolimi. Justru di antara kalian lah paling banyak penghujat, padahal kalian minoritas, punya roh Tuhan lagi dalam diri kalian. Tuhan yang ada dalam lubang hidung kalian gak mampu membackup kalian. Karena apa? Jangan-jangan Tuhan dalam lubang hidung kalian itu adalah setan dalam lubang hidung kami. Makanya Tuhan kalian itu setan. Gitu. Tuhan yang dalam lubang hidung kalian itu adalah setan dalam lubang hidung kami. Waduh, pantesan selama ini biadab kelakuan kalian ya. Kalian bilang nabi kami pedofil. Paling banyak penghujat kalau dialog lintas agama pasti Kristen. Buktinya apa? Mari kita bahas. Pakai data. Nih, dari Pak Suka nih. Sebutkan satu orang Islam yang penghujat secara skala nasional yang kabur ke luar negeri. Sebut. Nggak ada namanya. Sebutkan satu penghujat yang betul-betul menghujat Kristen dengan tanpa dasar, ya. Namanya siapa? Yang masuk penjara? Ratu Entok. Ratu Entok itu perempuan separuh masa. Ya. Dan dia tidak belajar secara akademik agama Islam. Dan dia bukan apologet. Oh, Ustadz Yahya Waloni. Mari kita simak. Ustadz Yahya Waloni, dia tidak pakai pengacara dan dia hanya di dalam penjara 6 bulan. Kenapa dia dikeluarkan? Akhlaknya. Karena dia tahu bahwa memang dia punya jiwa orang orang Sumatera Utara kan, keras dia memang. Maka ketika dia mengatakan apa yang dia katakan itu fakta. Ya kita boleh carilah. Kita boleh cari. Memang ada kata-kata beliau yang saya tidak sepakati tuh. Ya tapi mari kita lihat. Apakah sebanding dengan Tai Pudin, si Kudis TV, Sopi Kuntul, si Edwin Metatron, si Botak Metatron, si Agatal? Sebanding tidak? Dengan si Kiamat, Ki Amit-Amit itu sebanding tidak? Kalian Kristen berlomba-lomba membiayai penghujat, kami program Mesia berlomba-lomba untuk membuat para apologet kami cerdas. Dengan apa? Kami carikan sponsor, mereka mau belajar bahasa Arab, Ibrani dan juga Aramaik. Itu kami Islam nih bos. Ayo kita lihat. Ada tidak Komal? Komal yang ada di situ hanya Kristen awam bertanya. Ada tidak Komal Kristen membuka
Di mana Islam awam tentang Kristen hanya bertanya saja? Ada? Tidak ada. Yang ada itu Kristen-Kristen itu ingin pansos. Buka koma, naikin orang Islam awam, lalu tanya-tanya tentang Islam yang tidak dipahami oleh orang Islam begitu. Nabimu Raja Sekan, kau boleh minum kencing unta kan? Tapi tidak diizinkan untuk mengcounter. Yang dinaikkan orang Islam-Islam yang terpancing emosi, nggak mau belajar, naik pula ke koma Kristen bodoh. Itu kerjaan kalian. Tunjukkan satu koma Kristen yang mampu membuka diri untuk ditanya dan mengizinkan orang seperti saya naik dan diberikan waktu untuk bertanya saja. Ada? Rekomendasikan dong satu saja biar saya datangin. Saya mau buktikan nih, Kristen itu tidak percaya diri dengan agamanya. Kalau Unirifa kan sudah bilang 1001 pertanyaan dari umat Kristen kepada Unirifa itu tidak usah bertanya. Cukup konfirmasi supaya nggak gagal paham, biar Unirifa bikin kalian itu paham sepaham-pahamnya sebagai bunda gembala kepada kalian. Ada nggak kalian yang begitu berani? Hah? Ada? Oke, si Theo siap. Tunjukkan ke saya nanti, share linknya Theo, saya masuk. Kita lihat bertahan nggak 30 menit di hadapan bunda gembala kalian ini. Mampu tidak menjawab pertanyaan bunda gembala kalian ini. Nanti kita ke sana. Ya, saya lagi nyari. Saya nyari komal-komal Kristen yang membuka diri untuk ditanya agamanya. Jeki Sembiring, oke, kita lihat beranikah Jeki Sembiring menaikkan si bunda gembala kalian ini? Soalnya bukan apa-apa, bro. Rata-rata Kristen-Kristen itu hanya ingin orang awam yang naik ke komalnya. Dia nggak mau melihat bunda gembala kalian ini lubang duburnya udah gemetaran. Rata-rata begitu. Yakin Inyong, sumpah. Nama Unirifa aja di bawah typing halo, langsung diblokir. Dia tahu Unirifa ini padahal manis begini, kenapa ditakuti sama pendeta dan Kristen-Kristen yang katanya berilmu ya? Heran. Padahal Unirifa ini kan orang yang manis ini, ya. Jinak Unirifa ini, tenang aja. Udah ada om-om iPhone yang menjinakkan Unirifa kok. Jangan takut lagi. Unirifa tidak diizinkan diskusi frontal. Om iPhone, sayang, Dinda, jangan keras-keras sama Oten ya, kasihan kita, mereka udah hidupnya susah, masuk neraka pula sayang. Oh iya ya bang ya, iya deh bang. Tenang aja, dulu Unirifa belum ada yang ngontrol, sekarang udah ada, jangan takut ya, anak bunda ya. Oke, silakan Bang Dalbo, kalau ada yang mau bertanya silakan naikkan lagi. Susah nih nyari orang yang bertanyanya, susah, kita apalagi ditanya. Coba kita naikkan tuyul ini. Kalau dia mau baik-baik kita layani. Izin Bang Dalbo, saya masuk kelas dulu. BP, siap. Nanti kalau kursi kurang kursi turunkan saja, nggak apa-apa. Siap. Nah, BP, selamat malam tuyul gereja ya. Malam juga. Mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya. Nah, paham nggak aturan bertanya? Ya, namanya mau bertanya. Orang bertanya itu ketika bertanya diam. Sepakat? Oh iya. Oke. Ya, jadi siap Ini bertanya. Ya, silakan bertanya. Ya, aku bertanya. Apakah Al-Quran itu kitab dari Allah? Terus kenapa ada nama-nama hewan judul kitab itu dibuat oleh Allah atau dibuat oleh manusia? Sudah? Sudah. Wah, diam ya. Ya, teman-teman harus maklum ya. Sebenarnya bukan level saya menjawab ini, tapi nggak apa-apa karena saya ini orang yang senang merendahkan diri, mengosongkan diri untuk berhadapan dengan teman-teman kita Kristen yang memang mereka tidak mengerti ya apa esensi kitab suci ya. Pertanyaannya adalah apakah Al-Quran diturunkan oleh Allah? Betul, Al-Quran itu kalam ilahi. Lalu kenapa kok namanya nama-nama hewan? Ya kenapa rupanya? Emang apa masalahnya? Kalau Al-Quran disebut dengan surah Al-Baqarah, surah An-Naml, apa masalahnya? Apakah ada sebuah aturan tidak boleh memberikan nama-nama hewan kepada nama surah? Nah, yang nggak boleh itu ya, misalkannya gini nih, yang nggak boleh itu, kitab suci itu tidak boleh dikarang manusia.
Contoh Lukas pasal 1 nomor 2 hasil penyelidikan. Itu nggak boleh. Kitab suci itu tidak boleh bercampur dengan dongeng. Kenapa? Karena dia gagal kesuciannya. Kitab suci itu tidak boleh mengambil dari pandangan-pandangan manusia pendusta. Itu kenapa? Karena gagal kebenaran. Kebenaran disampaikan oleh orang pendusta itu bukan kebenaran, ya. Karena yang menyampaikannya adalah pendusta, maka harus diselidiki dulu nih, ya. Jadi kalau ada orang pendusta yang mengklaim menyampaikan kebenaran, belum tentu bisa diterima. Itu paradoks. Kita tanya dulu nih, dapat dari mana dia? Makanya jangan jadi orang pendusta. Nah, begitu juga dan itu parameter akademis. Karena kalau tidak ada parameter akademisnya, dari mana Unirifa tahu? Nah, gini. Bagaimana kitab kalian dikatakan suci? Kenapa kitab kalian dikatakan suci? Itu harus ada alasan. Kalau Unirifa bisa menjawab kenapa Al-Quran dikatakan suci. Pertama, semuanya tidak bercampur dengan perkataan orang. Ya kalau bercampur ya silakan kalian buktikan. Kedua, dan di dalam Al-Quran itu memuat hukum-hukum yang memang rasional, relevan, dan tidak merusak penganut agama itu dan tidak merugikan orang lain. Hukum-hukumnya malah memperbaiki sistem sosial. Nah, kemudian aturan-aturan agama tersebut bukan aturan-aturan yang menentang logika dan hati nurani. Itu disebut sebagai suci karena pasti datang dari Tuhan. Yang selanjutnya, tidak ada kontradiksi di dalam kitab tersebut. Karena kalau ada kontradiksi berarti Tuhannya linglung. Dan tidak mungkin terdistorsi. Karena kalau terdistorsi berarti Tuhan tidak mampu menjaga firman-Nya. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan menjaga firman-Nya dari kenistaan dan distorsi. Nah, di dalam Islam, parameter sucinya kitab suci itu bukan karena diberikan nama apa. Ya, bukan. Ya, saya tidak pernah menemukan jurnal ilmiah yang mengatakan haram hukumnya memberikan nama surah menggunakan nama-nama hewan seperti An-Naml, Al-Baqarah karena tidak merusak kesucian Al-Quran. Ya, seperti itu. Yang tidak boleh itu diberikan nama misalnya. Ada kitab ditulis oleh Yeskiel. Yeskiel itu menceritakan tentang kelamin. Nah, itu disebut sebagai ayat kelamin misalnya. Nah, itu di Al-Quran tidak ada begitu. Nama yang pantas lah, nama yang boleh gitu. Gitu ya, bro ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau Tuhan dipanggil domba itu baru kurang ajar ya. Itu nggak level, itu nggak pantas itu. Tuhan dipanggil domba. Oh iya. Jadi gini, saya dapati bahwa apa yang dikatakan oleh Unirifa semuanya bertentangan dengan Al-Quran itu. Contoh, ketika saya lihat di An-Nas ayat 1, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Firman Allah sendiri tapi berlindung kepada Tuhannya manusia. Terus kedua, Allah katanya tidak bertentangan, tapi di sisi lain Allah minta tolong. Di sisi lain Allah tidak maha tahu. Terus kok kitab suci judulnya nama-nama hewan tidak ada masalah. Ini saya bagian Katanya saya. kitab suci. Kan Bang Dalbo ambil Tapi sapi betina, semut, gajah. Oke, sudah. Terus keberadaan Allah tadi dikatakan sama seperti anak domba. Sekarang gini, Allah Islam memperkenalkan keberadaannya termutilasi. Kaki dua, nanti terakhir katanya yang akan terakhir ditemukan wajah. Itu pun nanti di sorga. Jadi kalau tangan sudah ditemukan, kaki dua sudah Sudah, jangan panjang sudah. Diam, sudah. Kok sama? Kenapa marah-marah? Enggak ada yang marah-marah, Pak. Memang. Posisi bertanya. Oke, satu saya tangkap. Dasar Allah nggak mau tahu. Aku ngomong sama Unirifa, bukan kamu Dalbo. Ini mau kesurupan atau mau saludai? Terserah kamu. Oke, saya jawab ya. Disinilah penipuan-penipuan gereja. Astagfirullah. Mau ditanya Penipuan gereja. Tadi kan Unirifa katakan kok kitab suci masa dikatakan itu nggak punya adab. saya katakan, Anda bertanya saja. Anda jangan menipu Al-Quran kami sebagaimana di Bible saudara. Pakai tipu-tipuan. Di dalam surah An-Nas, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bahwa aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Allah.
Dongo kali Kristen ini. Ya pikir kita nggak ngerti Al-Quran. Ya, lanjut dulu. Saya makan ini, terganggu makan saya gara-gara Ya, cupis oke. gereja. Jadi Bang Dalbo, memang Kristen itu bahasa Indonesia mereka nggak paham, bertanya dan menyatakan mereka nggak ngerti. Sebenarnya mereka itu ingin diberikan kesempatan untuk menghujat. Sebenarnya penghujatan mereka itu adanya di Bible. Tuhan tidak maha tahu lah, Tuhannya kan yang nggak tahu hari kiamat. Bahkan Tuhannya itu menyesal, saking nggak taunya bahwa perbuatannya itu baik atau buruk. Menyesal dia dengan perbuatannya, menciptakan manusia jadi menyesal. Itu Tuhan Bapa dan Tuhan Anak sama-sama tidak maha mengetahui. Bahkan itu tertulis indah di kitab mereka loh. Tidak ada satupun orang bodoh di Islam yang mengatakan bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Tidak ada satupun karya ilmiah yang mengatakan bahwa Allah nggak maha mengetahui. Tapi kalau data secara tertulis, baik terjemahan di kitab mereka banyak mengatakan Tuhannya itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu hari kiamat, musim buah ara. Bahkan Tuhannya menyesal tuh. Orang yang menyesal kan orang yang berbuat lalu buruk perbuatannya, jadi Tuhannya nggak tahu apa-apa gitu. Nah terus ketika dikatakan Tuhannya termutilasi, loh sebodoh-bodohnya orang Islam tidak ada yang membenarkan bahwa Allah termutilasi, karena kita tahu makna dari betis, makna dari wajah. Itu perumpamaan. Yang kita nggak terima itu kalau dibalikin adalah Tuhan minjam pisau cukur bulu pantat, cukur bulu paha, Tuhannya ditombak, Tuhannya mati diseret, ditelanjangi. Itu yang ada faktanya iman mereka dan di kitab mereka. Saya nggak tahu kenapa orang Kristen suka sekali menelanjangi Yesus kesekian kalinya depan kita gitu loh. Mereka menghina Islam, justru penghinaan itu ada dalam agama mereka sendiri. Tuhan mereka bukan cuma termutilasi, Tuhannya ditombak bolong lagi, sampai bekas bolongnya masih ada. Bahkan Tuhan nggak bisa menyembuhkan diri sendiri loh. Amuba aja masih bisa belah diri, lah Tuhannya ketika bolong tangannya nggak bisa itu merapatkan lagi bolongnya itu. Perawan aja kalau habis diperawanin masih bisa keset dan ini ya, tapi ini Tuhannya sendiri loh. Tuhannya bolong tangannya masih bolong aja ketemu sama orang-orang, kan lucu kan? Jadi aneh ini Tuhan kok disembah begini ya. Inilah ketika mereka menuduh Allah tidak maha mengetahui, mereka nggak sadar Tuhannya yang cacat. Loh, Tuhan kita tidak pernah ada kekurangan loh. Tuhannya orang Kristen bolong tangannya, ketemu sama Yusuf Makni bolong, ketemu Murtadin bolong, nggak sembuh-sembuh itu bolong, masih berbekas bolongnya. Kita aja manusia biasa, bekas luka aku ya, aku pakai obat kemarin hilang sedikit-sedikit. Lah ini Tuhan loh, bolong tangannya aja masih nggak hilang, bekas bolongan perutnya juga masih ada. Ini baru Tuhan yang cacat dalam Islam. Nah, maka Allah berkata Tuhan kalian tuh nggak cacat. Begitu juga ketika mereka memfitnah bahwa Al-Quran ada kontradiksi. Mana? Tunjukkan ahli mana yang mengatakan bahwa Al-Quran kontradiksi. Kalau Bible kontradiksi itu ahli kalian yang bilang, Bart Ehrman. Bahkan Yesus mitos itu ahli juga yang mengatakannya. Mereka itu bicara dari keahliannya, profesor-profesor. 4 nama profesor yang mengatakan Yesus itu mitos. Nah itu baru ahli. Banyak orang yang mengatakan, bahkan diakui sendiri bahwa kitab kalian itu ada ayat palsu sisipannya. Lah kok kalian marah-marah sama kami? Lah kalau misalkannya kalian orang bodoh mengatakan Al-Quran begini begitu ya, karena kan kalian bicara dari kebodohan kalian. Makanya saya tidak bergeming, nggak perlu saya jawab. Cuman saya ingin menyadarkan kalian, Tuhan yang lemah itu kan Tuhan kalian ya, kalau daya jadi bantuin kok. Mayatnya aja waktu tergantung dibantuin orang buat turun, emang bisa Tuhan kalian turun ketika mayatnya itu tergantung? Enggak, dibantuin orang turun. Kalau seandainya nggak ada yang nurunin tuh di situ aja terus mayat kalian itu membusuk, itu mayat Tuhan kalian itu. Kalau seandainya Tuhan kalian nggak ada yang bangunin waktu dia ketiduran di perahu, itu tenggelam itu murid-muridnya sama Yesus, ketiduran dia, nggak tahu tidurnya ngorok atau enggak. Belum lagi kalau waktu dia lapar itu nggak ada yang ngasih makan, mati Tuhan kalian kelaparan itu. Kenapa? Nggak ngerti saya. Waktu butuh naik keledai, ngambil punya orang, padahal pencipta, ciptain sendirilah keledai. Nabi Isa aja mampu tuh membentuk sebuah burung lalu meniupkan ruh lalu hidup itu Nabi Isa itu merpatinya. Nggak mungkin Nabi Isa minjam-minjam. Lah Yesus katanya pencipta alam semesta, mau naik keledai aja minta punya orang, ngerugiin masyarakat. Mau katanya mau dikembaliin, nggak ada dalilnya dikembaliin. Kasihan itu yang di PHP sama dia itu. Ayolah, jangan menghina Yesus depan kami. Kami nggak perlu menghujat Yesus. Cukup kami bacakan kitab kalian dan keyakinan kalian bahwa Yesus itu hina, nista, dan juga miskin. Loh, kok kejam kali Rifa? Bukan saya yang bilang. Terkutuk pula. Paulus mengatakan dia terkutuk. Dia adalah dosa. Nah, coba kalian baca itu. Galatia pasal 3 nomor 10 sampai 13. Dia itu dijadikan dosa dan dijadikan kutuk. Pertanyaannya, kapan dia dirubah dari dosa menjadi tidak dosa, dari kutuk menjadi tidak kutuk? Kapan dia berubah? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil dia berubah, maka sampai detik ini dia masih kutuk.
Makanya pantas kalian mengatakan, kami berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dari jamahan Tuhan Kristen yang terkutuk. Nggak mau jadi Kristen. Tadinya kami kan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang saya tambahin lagi doa saya nih, ya Allah, lindungilah kami dari jamahan Tuhan Kristen yang terkutuk. Karena saya nggak mau jadi Kristen. Nah ini, kenapa kami ini tidak perlu menghujat? Karena memang kami dilarang menghujat. Dalilnya mana? Ada tuh, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Berdosa kalau kami menghujat Kristen, agama Kristen. Nggak penting bagi kami menghujat, nggak menambahkan value kepada kami. Tapi kami cukup bacakan saja keyakinan kalian dan narasi di kitab kalian. Keyakinan kalian adalah Yesus menjadi kutuk. Pertanyaannya, kapan dia berubah nggak jadi kutuk lagi? Nggak ada kan dalilnya. Berarti sampai detik ini dia masih kutuk. Tuh kutuk, 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 Tuhan kau terkutuk. Lucu kan? Makanya agama kalian tuh agama terkutuk. Tuhannya aja terkutuk. Ngeri kan? Ngeri kan? Aduh, hanya umat Kristen yang punya Tuhan terkutuk. Nggak ada. Saya mau tanya nih, orang-orang Hindu punya nggak Tuhan? Ada dewa yang terkutuk nggak? Saya mau tanya nanti. Dewa kalian ada yang miskin nggak? Saya tanya nanti sama orang Hindu ya. Kayaknya orang Hindu nggak ada deh. Nggak ada orang Hindu ya. Nggak ada orang Hindu itu punya Tuhan terkutuk. Krishna kayaknya nggak pernah terkutuk deh. Yang terkutuk itu Yesus. Nggak tahu kapan berubahnya jadi berkat. Nggak tahu. Begitu ya teman-teman Kristen. Tolonglah saudaraku Kristen. Di sini kan dapat ilmu. Ntar saya ada telepon dulu. Saya ada telepon bang. Iya, biar dewa ini. Ini yang Hunter naik aja ke sini loh, Bang Hunter. Kalau toh mau diskusi, ya kan, cobalah kalau misalkan diskusi itu dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hatilah dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Ya, sementara kami di sini memberitahukan kepada oten-oten, bukan niat kami itu ingin yang namanya mengganggu keimanan, tidak. Justru kami ingin memperkenalkan keimanan yang benar itu seperti apa. Jangan pernah berharap deh memetik bunga yang wangi jika yang kau tanam itu di dunia bunga bangkai, ya nggak akan pernah dapat bunga yang wangi. Ayo naik ke sini, silakan Hunter. Tadi sih lucu ya nih ya, pada saat dia mengatakan kenapa di Islam itu ada yang dikatakan sapi betina. Nah, Uni betul itu, ada aturannya di mana yang mengatakan pelarangan mengenai soal binatang. Justru yang namanya sapi betina itu manfaatnya juga banyak. Mungkin seorang yang tadi si biji, dia tidak pernah minum sapi betina, dia seringnya minum sapi monyet, susu monyet kayaknya dia waktu bayinya. Kan ngomong lantur kan. Jadi kalian kalau ngantur, siapa yang lantur, Bang? izin dulu. Teman-temannya apa? Sebentar, Bang. Sebentar. Kami masih manusia. Bisa nggak jadi manusia sejenak, Bang? Bisa toh? Santai Bang ya. Belum beres saya Bang. Tadi ada dia juga mengatakan mengenai soal binatang. Justru yang mesti diprotes itu apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti dikatakan, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Abang silakan cek Bang. Binatang paling cerdik itu binatang apa? Apakah dikatakan ular itu Bang? Ini aja udah salah Bang. Binatang paling cerdik itu rubah, kalau Abang pengen tahu. Itu Bible Abang diprotes itu. Diprotes sama manusia. Terus tuluslah seperti merpati. Binatang sebentar Bang, sebentar. Binatang paling tulus, Bang. Itu bukan merpati Bang. Binatang yang paling tulus bukan merpati, tetapi binatang yang paling tulus itu lumba-lumba hidung botol. Bang, sama kayak Tuan Lente nggak kawin Bang. Tuan Lente punya kemaluan. Kemaluannya itu nggak berfungsi. Impoten, Tuan Lente impoten itu. Ya. Udah punya impoten. Tuan Lente. Kau ini. Perempuan aja kok bisa lawan. Aduh. Pak Hunter, boleh nggak Pak Hunter ini jadi manusia sejenak? Nanti turun mau jadi iblis lagi nggak masalah kok Bang. Tapi minimal kalau di tempat saya minimal jadi manusia dulu lah, boleh ya? Bisanya Pak, seperti ini orang Kristen itu. Boleh ya Pak ya? Ente kalau mau diskusi diskusi aja. Oke, baik. Nanti ayo kita diskusi. Tadi ente mengatakan ke Uniripa
Ah, ya, baik. Dia lawan gue lah, nggak apa-apa lah. Oke, ya. Silakan ambil tema. Ayo lawan gue. Saya bertanya dulu ya. Ambil tema. Bukan angkat Oke, tema, temanya Pak. Oh, tentang kok surga. bertanya sih, ambil tema. Temanya tentang Ambil surga. tema. Kalau mau diskusi. Oke, Atau temanya saya yang membuat tema. Aduh. saya tamu. Nggak apa-apa Pak Darmo. Dia mau bertanya soal surga, nggak apa-apa. Oke, Mau boleh, bertanya soal surga seks nggak apa-apa. Izin dulu Oke, Bang Dewa, Wawan. kan ada aturan. Anda ketika bertanya, tentu paham kan bertanya Pak ya? Paham Baik. toh? Paham nggak bertanya itu Pak? Mendengarkan nanti ketika orang menjawab, begitu Pak aturannya ya? Makanya saya Oke, baik. naik Siapa- di sini. siapa duluan? Udah, Sabar jangan dulu apa-apa, Pak. bentar, Pak. Siapa Sabar duluan? dulu. Makanya Kristen di sini Pak. Nggak, saya naik, mau meluruskan otak kalian ini Sabar yang- dulu yang Pak, menghujat orang ini. bicara kok. Sabar dulu supaya Bapak ini tahu aturannya. Orang bertanya baik, ini baik. berarti Oke, diam. oke, yuk. Ya, sabar dulu Pak. Kalau saya persilakan, Anda silakan. Ini kan masih bicara aku ini ya. Makanya Pak, Kristen naik di sini. Saya selalu Jangan menyampaikan. nyinggung lagi. Kita bahas tema yang satu. Saya Pak. ini menyampaikan, boleh nggak sejenak saja jadi manusia. Nanti setelah turun di sini Bukannya mau jadi Bapak bodak, maunya. domba ke, mau jadi serigala ke, silakan. Wow, Boleh dah? ini. Iya. Terserah, Ini silakan. udah bilang bodat gini nih, manusia bangsat kalau kayak gini. Enggak apa-apa, enggak karena apa-apa. tahu, Itu kan inilah ajaran contoh Kristen Islam. Pak. Iya. Enggak apa-apa, saya terima. Kok apa adanya, Yesus saja dihina oleh baik. mereka. Santun. Ya, lanjut. Oke. Sekarang saya sama siapa? Diskusi. Sama saya aja haram jadah, nggak apa-apa. Sama Bang Dewa. Sama saya aja. Anak haram jadah. Kau Manusia haram jadah sama saya. ya. Bang Dewa aja, Bang Oh, Dewa. ente kok mengatakan bodat tadi, kami diam. Giliran kami balas kok, Memang kau bodat. ente malah kelojotan, gimana? Nah, Kenapa bodat? oke, ente Bukan, mengatakan kali bodat, Nah, oke, ente silakan. haram jadah. Memang Kau ente anak haram jadah, Kau haram silakan. jadah. Ya. Ya, loh, kok marah? Pak, Kok marah? kan saya Gimana sudah ini? ingatkan tadi Pak. Jadi manusia yang Takut sejenak mikir-mikir. aja saya minta Pak. Aku please deh Pak, jadi manusia sejenak Risiko aja. dia. Bisa nggak jadi manusia dulu Pak? Nanti setelah turun di sini mau jadi iblis gereja lagi silakan. Inilah Itu kau hak. Malisa main mute. Ya kan nggak Ya mau karena diam. bahasa Enggak, ente nggak kalian bagus. keroyokan main mute. Ya Dia silakan. di situ. Enggak, Silakan enggak, anak haram jadah. keroyokan, Pak. Kalau Silakan. berani sama Edis lah. Silakan, anak. Kayak Edis lah. Jangan gerombol. Anak haram jadah. Silakan anak haram Iya, jadah. anak Apa bangsa. yang Ayo, ditanyakan? Iya. Ayo. Silakan anak haram jadah. Jangan Kalau marah-marah kami lah, Islam, Pak. kalau kami Islam bisa membuktikan kalau ente itu anak haram jadah. Kami bisa Ada membuktikan. kebenaran di dalam kalian. Ente itu pernikahannya itu aturan dari mana? Ente itu anak hasil haram jadah. Anak haram Iya, jadah iya, ente. iya, dia Kawan diskusi. haram Mau jadah. siapa? Iya. Ayo diskusi kita Loh, diskusi. kami aja menikah, Pak. Udah. Kalau kami menikah, kami ada aturannya. Aturan kami itu Ayo, jelas silakan, ketika silakan. menikah. Kalau mau Ya. diskusi silakan. Nah, kalau ente wajar dikatakan anak haram jadah. Kenapa? Karena ente tidak punya aturan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ah, itu aja yang Kalau jadi tema, misalkan Bang ente Dewa. sah, Bang Dewa, boleh. itu aja yang Kalau- dijadikan tema. boleh, siap. Yang nggak ada Siap, keroyokan tunjukkan. Pak. Ini belum diskusi Pak. Izin dulu ya, kedua-duanya diam dulu ya, saya aturkan ya. Nah, di sini Pak, aturan di sini kan aturan kemanusiaan, bukan kegerejaan, kedomba-dombaan Pak ya. Jadi aturannya di sini Pak, ketika kita bertanya, tentu kita diam, ya. Nah, nanti tak kala Bang Dewa bertanya, Anda silakan menjawab. Nanti Bang Dewa juga ditanya, menampilkan dalil-dalil. Abang bebas kok kalau Kristen. Buat saya, Anda mau karang-karang sendiri, mau pakai data, nggak masalah kok. Silakan. Udah, jangan panjang lebar Pak. Temanya Apa duluan? aturan pernikahan. Itu temanya. Silakan. Enggak, tentang surga lah, tentang surga. Karena Oh, kita tentang butuh surga. semua. Kenapa takut itu Pak? Bahaya nggak? Oh, nggak takut. Sekarang kita manusia, kita mau beragama, mau ke surga. Kita bahas sana. Iya, boleh. Siap, Gimana? Bang Dewa. Lanjut. Siap, silakan. Yang pertama siapa yang mau bicara dulu ini prolog? Bapak. Silakan Pak Hunter. Silakan. Boleh Prof. ya. Oke. Silakan. Pada dasarnya kita manusia hidup punya keyakinan dan kita mau menuju ke surga. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana Bapak, cara Disuruh prolog, Pak. Nggak apa-apa, Bapak nggak ini apa-apa. ngerti gak diskusi?
Sekarang yang bertanya duluan siapa? Bukan bertanya dulu Pak, prolog Saya dulu nggak keimanan mau- Bapak tentang Prolog surga itu itu, saya nggak ngerti, Pak. bagaimana Yang mau Kristen saya ini tanya. bisa sampai ke surga. Itu dulu, nanti Bandewa menjabarkan juga versi Islam. Makanya Pak, Atau gini aja Kristen. temanya ya. Gimana? Hunter bertanya, itu temanya. Bagus mungkin itu Bandewa ya. Baik, baik ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, kan? Inilah kalian ini mengkeroyokan ini beraninya. Bukan keroyokan Pak, saya selaku moderator. Ya, Ini kapan menengahi. diskusinya, Pak? Sabar Pak. Bapak nggak diskusi Pak. Bapak ini jangan banyak bicara. Bapak ini kerjanya bertanya doang kok. Ngamuk. Gimana sih? Aduh, nggak jadi diskusi kita ini nanya-nanya. Ini. Oh mau Gimana? diskusi silakan Bapak prolog buktikan bahwa Kristen ini masuk surga berdasarkan pernyataan Yesus, silakan. Oke, memang benar. Hanya orang yang dari surga tahu jalan ke surga, Pak. Bukan orang yang dari manusia yang di dalam kuburan yang tahu jalan ke surga. Kristen Pak, saya tanya. Loh, gimana lagi? Salahnya di mana, Pak? Kristen Sekarang ini Bapak, ada nggak Padahal, jaminan di dalam Padahal, Bible saya Pak sekarang pahami tanya, Pak. Kristen ini Padahal, Pak ada Padahal, nggak Kristen ini jaminan di Bible ini masuk surga, itu maksudnya Pak. Silakan Bapak dalil-dalilkan, silakan. Itu sekarang Udah nggak keimanan apa-apa, saya, acak Pak. aja nggak apa-apa. Ya, Ente tadi mengatakan nggak jadi. yang masuk ke surga, itu orang yang tahu surga, betul tidak? Karena Betul. Yesus berasal dari surga. Baik, pertanyaan Betul. saya, antara Yesus dengan Oh, berarti surga Bapak lebih dulu duluan mana yang Pak nanya ada? nih, bukan saya. Ya, tadi kan Bapak sudah bilang yang mau masuk ke surga orang yang tahu jalan ke surga. Nah, pertanyaan saya, Yesus dengan surga duluan mana ada? Dia ada sebelum Yesus, Pak. Dia firman yang menjelma jadi manusia, itulah Yesus, Pak. Injil itu Tadi- Bible itu adalah Yesus, Pak. Tadi Bapak bilang ke kami, Yesus itu berasal dari surga. Contohlah, Bapak berasal dari Batak. Antara Bapak dengan Batak duluan Sekarang mana? begini, Pak, biar bisa nyambung, Bapak hilangkan dulu keislaman Bapak bagaimana? Baik, saya hilangkan. Saya bertanya ke Bapak. Yesus berasal bertanya dari lagi. surga. Ya, silakan. Antara surga dengan Yesus, lebih dulu mana ada ya, Pak? Pak, sekali lagi saya tekankan, Pak ya. Di Injil yang punya surga, suka-sukanya Tuhan itu adalah Yesus. Ya. Sekarang begini, Pak. Ya, di dalam rumah tangga Bapak sebagai kepala rumah tangga. Dengar dulu. Bapak di dalam rumah tangga, Bapak sebagai kepala keluarga. Seluruh elemen yang ada di dalam rumah Bapak, baik yang di luar dan di dalam, itu kekuasaan Bapak semua. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak tidak bisa merumput, tidak bisa ngorek siring? Itu kan bisa semua Bapak Baik. lakukan. Apalagi Saya Tuhan tanya yang Maha kedua Kuasa. kali ya. Nggak apa-apa. Saya tanya yang kedua kali ke Bapak. Yesus berasal dari surga. Kalau nggak saya Awalnya tanya kepada saya Albo. nanya, Pak. Padalbo Tidak bisa Padalbo bertanya. berasal. Pak, saya kan pengen tahu. Padalbo berasal dari Sulawesi. Bapak udah Duluan dua mana kali antara bertanya, sebentar Pak. dulu, Pak Hunter, santai. Duluan mana antara Padalbo dengan Sulawesi? Duluan Sulawesi Pak. Duluan Sulawesi. Yesus berasal dari surga. Antara Yesus dengan surga, mana yang lebih dulu ada, Pak? Bapak udah 2 kali, Pak. Saya 1 kali apa saja pun belum. Ya, kalau Bapak sudah menjawab, saya terima. Udah, Bapak saya kan belum udah. menjawab, Pak. Tapi Bapak tidak Yang mau mana terima, karena jawabannya, Pak? keislaman Bapak masih ada, itu loh. Ya, justru saya bertanya itu karena Kristen Bapak masih ada. Bapak disuruh saya menyingkirkan Islam saya, sementara Bapak tidak menyingkirkan Ini Kristen kalau Bapak. seseorang Bapak singkirkan Kristen, saya tanggapan, singkirkan Islam. Bapak Anggaplah balikan kita lagi. sama-sama Bapak tidak ateis di mampu sini, namanya, Pak. Pak. Pertanyaan saya, Pak, antara Udah, gini Yesus aja dengan deh, gini surga, aja deh. Saya satu lebih aja dulu pertanyaan. mana? Boleh. Ini gimana sih nih orang? Saya sudah jelaskan. Diskusi nggak Bapak bisa, tidak mau menerima, ya kan? gitu loh. Masalahnya di situ. Saya bukan tidak menerima, Pak. Saya atur Saya dulu. bukan tidak Sebentar menerima. Pak Dalbo, sebentar Pak Dalbo. Sekarang Tunggu dulu begini, Bang, Pak. tunggu, saya atur dulu. Kembalikan Enggak, lagi saya- ke tema. enggak. Dari tadi saya perkara, tidak ada bertanya, Pak. Sabar Bang. Enggak ada yang bertanya. Sekarang kita kembalikan ke Ini tema. nggak sucing namanya Pak, bahwa- nggak sucing Pak. Kok nggak sucing apa ya? Ya, nggak sabar sucing, dulu Pak. lah. Ya sabar dulu lah. Saya Ya satu kan, aja coba- Pak, satu aja. coba- Setelah itu saya akan jawab semua sabar pertanyaan dulu, kalian. sabar dulu ya. Ya. Jangan nafsu kali Pak. Nah di sini Ya, kan? silakan Anda jabarkan
Kristen masuk surga. Ya sudah Nanti Pak, berarti intinya kalian jawab tidak mampu saya. memberikan saya pertanyaan. Astaga. Sudah, itu aja intinya Pak. Nggak perlu bertanya lah. Nah, Bang Dewa nggak nanya sudah, juga, kalau kau begini juga kan nggak. jelas. Silakan Islam tidak Anda. bisa bertanya. Betul kata Ya Edis. silakan Anda Betul kata jabarkan Edis. Kristen, bagaimana Giliran caranya Kristen Kristen bertanya, masuk Islam surga? meninggal. Ada nggak jaminan Kristen masuk betul surga? kata Edis. Itu Pak. Udah Pak, Silakan, Pak. udah batasinnya Pak. Baik, siap. Silakan anak haram jadah, silakan turun ya. Terima kasih banyak. Kita di sini gunakan akal. Ente tadi mengatakan suruh kami menyingkirkan yang namanya Islam. Ente pun singkirkan dulu Kristen. Gunakan kita akal di sini. Bukankah tadi ente mengatakan Yesus itu berasal dari surga? Pertanyaan saya mudah loh. Antara Yesus dengan surga, mana yang lebih dulu ada? Nih ya Pak, kalau ini sekedar ilmu sedikit aja buat Bapak ya. Yang namanya surga itu adalah tempat suci. Yang berhak masuk ke surga itu adalah orang-orang suci. Yang menyediakan surga itu adalah Tuhan yang Maha Suci. Bagaimana mungkin Pak, surga bisa dimasuki sama orang yang tidak suci? Jangankan Bapak itu suci, mandi junub juga kagak. Bapak habis coli, Bapak mandi junub kagak? Kagak. Bapak tidak suci itu. Ini kemana malah turun ya anak haram jadah? Kemana? Turun dia. Kalau saya Bang Dewa, saya nggak persoalkan Yesusnya. Yesusnya mau di surga, mau di mana, saya nggak persoalkan. Saya pertanyakan ini Kristennya. Kristennya, nanti kita masuk di dalam Al-Quran, jaminan umat Islam masuk surga. Nah, jaminan Kristen masuk surga ini coba kita dalil-dalilkan. Kalau Yesus ke surga nggak masalah, cuman ini Kristennya kemana dia? Aja. Itu kita harus dasarkan dalil. Apakah ada jaminan Kristen ya sebagai pentuhan manusia, jaminan masuk surga? Itu ya. Ya, lanjut. Uniripah, Pandewa, Pampari. Wah, Ya, saya nanti bagian pemaparan materi. Bentar lagi saya mau kasih data Yesus mitos. Saya bagian pemaparan materi. Kalau ada orang Kristen yang membantah naik dengan catatan membantah bahwa antitesis minimal data. Data primer boleh, sekunder boleh, tersier pun boleh asal ada datanya. Tapi kalau tidak ada kapasitas untuk memperdebatkan materi saya, bertanya saja. Kalau mau debat, ya kan ada Bang Dewa sama Bang Dalbo nih. Mending saya ditanya saja. Saya maunya ditanya saja seumur hidup ya sama Kristen. Kristen bertanya lalu mendengarkan jawaban saya, tapi tidak berhak mendebat karena nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti bukan urusan saya lagi ya. Yang penting saya hanya menjawab saja sebagai Bunda Gembala. Nah, perkara nanti ada Kristen yang seperti tadi ya, anak hasil perjinahan ya, dan Tuhannya saja kan anak keturunan pejina, apalagi mereka. Nah, jadi orang seperti itu ya silakan Bang Dalbo sama Bang Dewa saja, gitu. Karena ada backup saya nih, saya hanya akan memberikan paparan materi. Seperti itu Bang Dalbo. Tadi materi kita adalah bahwa bohong dalam 3 hal itu menyelamatkan ratusan ribu jiwa orang Yahudi dari pengejaran dan pembantaian orang-orang Kristen. Seperti itu. Dan nanti tema selanjutnya adalah terbukti bahwa Yesus itu adalah tokoh mitologi menurut para ahli. Seperti itu Bang Dalbo. Ada suara anak kecil nih. Nah, silakan kalau ada Kristen yang mau menjajal Bang Dewa dan Bang Dalbo lagi silakan. Terus siapa? Ya, anak cuplis. Ya, saya sudah turunkan. Ya udah. Seperti itu Bang Dalbo dan Bang Dewa ya. Saya memang memperlakukan hal ini di komal-komal manapun. Kalau di tempat kata Bible tuh yang backup tuh Iqbal. Jadi kalau sudah ada oten-oten cuplis ya nanti Iqbal backup maju. Kalau di Komal Greg nanti ada banyak, ada Gofur dan ada yang lain. Kalau di sini ada Bang Dalbo sama Bang Dewa. Kalau Bang Dewa ada di samping saya ada Bang Dewa. Seperti itu teman-teman ya, karena Bunda Gembala kalian ini adalah wanita yang banyak pekerjaan ya, nggak ada waktu melayani oten cuplis ya. Begitu ya, kalau perempuan ini kan lagi datang bulan nih, nanti kecabut di dan oten, nanti kasihan gereja mereka nanti buyar nanti kan. Gitu. Karena kalau saya yang maju nanti biasanya tuh gereja pada buyar. Kenapa? Pedih kawan, pedih kalau Riva ngomong ya, gitu ya. Ini sama Bang Dewa nih masih dihargai kalian. Kalau sama saya udah nggak ada harga diri kalian nanti ya. Saya telanjangi agama kalian sama Tuhan kalian nanti. Ya,
Ngeri kalau jangan biarkan saya turun campur untuk menelanjangi Tuhan kalian. Jangan. Sinode kalian ambruk nanti. Habis rungkat nanti gereja. Saya nggak tega ya. Ya udahlah umat 6% lagi ya, sedikit lagi. Udah pada kabur ke luar negeri semua rata-rata pengen selamat. Itu pun miskin di luar negeri, guys. Edis kabur ke luar negeri, tidur aja bayar nggak mampu. Beda insya Allah dengan Unirifa. Unirifa pun nanti kalau seandainya Januari sempat nanti ke Spain itu pegang resto ya. Maaf ya Kristen ya, kelas kita beda. Kalau kalian misinya kabur dari hukuman Indonesia, dari hukum Indonesia. Kalau Unirifa ya, ke luar negeri nanti studi sama sekaligus kelola bisnis ya. Maaf ya, maaf kita beda kelas ya Ten ya. Kalau Kristen haram jadak ke luar negeri kabur jadi gembel, pungut kaleng di luar negeri. Kalau Unirifa udah ada rumah di sana, udah ada tempat, dan itu pun Unirifa kerjasama sama lembaga-lembaga besar ya. Ngapain Unirifa ke luar negeri? Penelitian kawan-kawan. Ya, karena Unirifa ngambil jurusan filologi. Jadi penelitian manuskrip dibiayai sama lembaga besar. Ya iyalah, masa nggak dibiayai? Allah yang membiayai saya. Aduh luar biasa. Unirifa beda kelasnya. Keluar dari luar negeri jadi akademisi, Kristen keluar dari luar negeri masuk penjara. Jadi penghujat. Aduh enggak banget ya. Unirifa keluar negeri, gelarnya nanti keluar jadi PhD. Waduh wadidaw 5 tahun lagi PhD. Magister dulu sekarang ya. Ini udah S1 nanti dari Ternate keluar S1 November ini insyaallah toganya dipindahin jadi S1. Esos S1. Nanti keluar negeri ngapain? Keluar jadi magister. Setelah itu apalagi PhD, habis itu profesor. Ya Kristen keluar negeri jadi kampret toh. Miskin, penghujat. Kalau Unirifa nanti membuka lapangan pekerjaan untuk para apologet. Udah ada salah satu calonnya Alfi. Alfi sekarang lagi di Maci ya, itu pegang resto, bukan pegang resto, dia belajar untuk mengelola restoran. Dia di dapur dulu. Nanti setelah Alfi itu mapan pegang restoran satu, kita yang ini kan dia di luar negeri nanti restorannya. Keren kan? Oh, programnya Mesia Dodori mah keren. Emang programnya Kristen biayai penghujat jadi miskin gembel luar negeri sana, sopi kutul malah dipakai bule-bule buat nambah-nambah hidup. Sopi kutul itu harus dipakai bule dulu paginanya, baru bisa makan. Kalau enggak siapa yang mau biayain dia hidup? Emang dia siapa? Ada sih lembaga yang membiayai Kristen si topi kutul jadi penghujat, WAFM. Ya lama-lama duitnya habis lah. Orang Kristen semua hidupnya pengen bergelimangan harta, tapi ya itu bersundal, nggak ridho Allah ya kan. Kalau Unirifa ya hidup nanti di luar negeri itu halalan toyiban ya, bukan kayak sopi kutul dibiayai om iPhone ya, bule-bule gantian pakai, kelasnya beda. Unirifa mah di luar negeri insya Allah programnya adalah pemberdayaan apologet. Kita mau finansial para apologet ini berkembang gitu. Kalau Agatha kan di perut Joseph. Kalau Unirifa nanti di luar itu membina para apologet. Caranya apa? Pertama Unirifa buktikan bahwa Unirifa ini teredukasi secara akademis. Makanya saya sendiri dulu. Setelah saya sendiri dulu, baru nanti saya ajak teman-teman apologet. Bang Dewa misalnya mau belajar Ibrani, kita biayain nanti. Programnya Mesia.org, tunjangan ilmu pengetahuan. Nandar, Bang Faruk, sekarang ini yang baru terrealisasi adalah tunjangan wifi, karena program ini baru muncul sebulan lalu. Ya, gitu. Kalau Unirifa, enggak. Halal. Unirifa jalurnya jalur langit, halalan toyiban ya. Jalur Unirifa ini halalan toyiban. Ya, maaf ya saudaraku Kristen ya, mungkin agak sakit hati kalian dengar ini. Oh ini bukan menyombongkan diri, tapi ini mensyukuri nikmat Allah. Jalur Unirifa ini pertama akademisi, kedua bisnis. Waduh, Unirifa bisnis guys. Iyalah, gitu. Nanti masya Allah, makasih anak bunda. Lihat nih Unirifa nih dicintai oleh seluruh alam semesta nih. Buktinya nih anak bunda nih bikinkan makan nih, walaupun telur dadar nggak apa-apa. Makasih ya sayang, anak bunda. Insya Allah. Ini nih Islam tuh begitu guys. Ini ada ini juga nih, ada apa? Alhamdulillah. Ada yang ngajarin bahasa Ibrani ya. Itu ternyata 15 menit lancar bahasa Ibrani nih. 16 menitnya lupa lagi nih. Cuma 15 menit doang. Gitu Bang Dewa. Memang saya beda kelas ya. Maksudnya kita tuh beda kelas dengan Kristen. Saya baru tahu. Saya tidur itu berpikir begini ya. Memang beda ajaran setan dengan ajaran Tuhan.
ajaran Tuhan membuat manusia semakin cerdas, semakin pintar, semakin berwibawa. Faktanya saya sendiri sejak menjadi apologet ini justru tidak punya background akademis. Ya saya kuliah dan Allah backup semua. Orang pikir kayaknya nggak mudah Unirifa kuliah, kasihan udah tua juga gitu. Saya bilang, nih Bang Dewa, insya Allah kalau Allah izinkan tinggal sudah di depan garis finish saya nih. Wisuda insya Allah November, kemudian lanjut magister. Dan saya udah tentukan insya Allah kampusnya di mana, ngambil magister apa, dan support system sudah ada, dan insya Allah akan lanjut. Nah, bahkan saya insya Allah ketika saya sah makan dari yang halal, bukan dari YouTube, hasil YouTube ini masuk ke program Mesia Bang Dewa. Ya, semuanya insya Allah itu untuk pemberdayaan para apologet. YouTube saya ada 2 Bang Dewa, dua-duanya monetes. Dulu saya makan sendiri kan, walaupun dulu saya bagi-bagi keluarga, sekarang saya nggak mau lagi. Saya mau hasil YouTube ini nanti itu dinikmati oleh para apologet yang masuk ke kriteria istiqomah dan juga bil hikmah. Maka nanti mereka dapat tunjangan wifi, tunjangan makan, dan juga tunjangan ilmu pengetahuan. Walaupun mungkin baru saat ini sedikit, tapi ternyata banyak kontributor donatur yang bekerja sama dengan saya yang sudah saya bikinkan grupnya. Dan mereka memang sisihkan uangnya setiap bulan itu untuk apresiasi para apologet. Kita punya program tunjangan wifi, tunjangan makan, dan tunjangan ilmu pengetahuan. Bahkan ini saya lagi usaha untuk cari sponsor pembiayaan belajarnya Bang Faruk sama Nandar, sama nggak tahu Jimen nanti bagaimana. Kalau Asran nanti rencana itu sama saya nanti itu berdua. Itu saya ngambil, semoga nanti Asran lulus beasiswa secara akademik, dia ngambil jurusan yang dia ambil nanti bersama saya gitu. Jadi memang saya linknya itu link profesional teman-teman ya. Jadi beda, mereka membiayai untuk menghujat, kita pembiayaan untuk mengupgrade value para orang Islam. Misal nih, Bang Dewa ini kan dia nggak mungkin lagi lah kuliah karena dia juga punya kesibukan, dan kalaupun dia nggak mau kuliah, dia bisa dapat ilmu paketan seperti nanti kita arahkan ke YPM Pak Doni, sertifikasi nanti keluar dari MUI dan juga YPM, itu ada sertifikasinya. Jadi dia punya sertifikasi bicara sebagai apologet. Kenapa? Secara experience dia punya pengalaman. Karena memang jalur apologetik ini beda dengan para ulama kita yang memang harus mondok dulu dan dapat ijazah, itu beda. Karena apologetik ini kan mereka menguasai komunikasi dengan hewan ternak. Jadi itu kelasnya memang agak beda. Makanya nanti itu paling keluar sertifikasi dari beberapa lembaga saja. Ya kalau sudah dikeluarkan sama YPM, misalnya kita nanti ke arahnya ke PM. Saya mau koordinasi dengan Pak Donitan dulu nih untuk pembinaan para apologetik yang memang mau dibina gitu. Dan tidak mau juga nggak apa-apa. Makanya Mesia ini adalah manajemen apologet. Beda di Kristen. Di Kristen itu semakin jadi apologet semakin tolol kayak RK sama Edis tuh. Semakin jadi apologet semakin tolol. Beda, Islam itu apologetnya itu nanti jadi ngerti bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, minimal bahasa dulu lah. Saya pengen Bang Dewa ini ngerti bahasa Arab sedikit-sedikit, Ibrani dan juga Yunani. Maka nanti paketannya itu kita yang biayai nanti. Sudah terkumpul sekitar 10 jutaan uang, hampir 10 jutaan sekarang ini duitnya. Dan duitnya itu. Tapi kalau sekolah nih ya, kalau sekolah Dewa sih sebenarnya sudah tidak tertarik untuk sekolah lagi. Iya, mohon maaf Iwan Tila ya, bukan bagian daripada kesombongan. Kalau untuk sekolah, kayaknya tidak ada yang lebih tinggi daripada Dewa di sini deh. Bukan Dewa sombong. Bayangkan Uli, SD aja lewat di pegunungan, SD Gunung Batu, tempatnya tinggi ini. Siapa yang ngalahin cuma? Cuman Bang Dewa doang. Iya, SD sama Dewa Yesus aja di pegunungan. Yesus juga sama iblis di ini. Tapi ujiannya Yesus lebih tinggi tempatnya dari Bang Dewa. Dia diuji sama iblis ketuhanannya di Monepres. Ya. Monepres. Ya, jadi kalau Bang Dewa itu ujiannya di bukit di Gunung Surga di Bandung. Kalau Yesus ujiannya dosennya iblis. Ujiannya di Nepal. Nepal. Jadi nggak ada di sini ya, yang ngalahin sekolah di sini ya. Bang Dewa itu cuma Yesus. Nggak ada. SD aja di pegunungan deh, Pak. SD Gunung Batu 1. Gunung tinggi itu. Yang lain pasti dataran, ya. Nah, ya, itu. Ada papanya. Nah, jadi
Ada beberapa para apologet kita yang kita harapkan menjadi akademisi dalam dunia apologetik selain saya, yaitu insya Allah saya berharap kepada Allah untuk mengizinkan Jonathan Nandar dan Bang Farouk, Jimin dan juga Asran. Kenapa? Karena untuk saat ini saya yang dengar yang mau belajar lebih lanjut itu mereka berempat, teman-teman. Nandar ini lagi pengen proses belajar bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ibrani dia sudah belajar ya. Kalau perlu nanti Nandar itu jadi pengajar kita gitu. Nah, untuk bahasa Aramaik itu yang nanti dia juga harapkan. Nah, untuk Bang Farouk dengar-dengar dia belajar bahasa Arab dan saya mau juga beliau dispesialkan untuk belajar bahasa Arab. Kemudian untuk Jimen sekarang dia lagi kuliah prodi ngambil prodi PAI. Untuk Asran ini belum masuk ke ranah apologet ya, karena memang baru muncul di kalangan kita dan saya juga masih mempelajari si Asran ini bagaimana. Nah, jadi Mesia.org ini memang mempertanyakan kepada apologetnya mau tidak kita support, kita bantu. Kalau tidak mau nggak apa-apa, kita cuma menawarkan saja dan kita melihat ada jiwa-jiwa pemberani warrior yang sejalan dengan pemikiran kami untuk membela agama Allah, dan memang kita utamakan yang mau menambah value. Nah, kalau Bang Dalbo itu Komal ya, dia Komal konteksnya. Komal-komal ini akan saya bawa nanti listnya. Insya Allah bulan November saya sudah di Jakarta bicara dengan ulama-ulama kita. Saya presentasi di depan mereka apa yang saya alami di TikTok. Saya akan sebutkan nama-nama, beberapa nama-nama para akademisinya dan para komal-komalnya yang bisa kita gunakan dan kita support. Bagaimana support dari lembaga-lembaga besar nanti itu saya yang akan mengajukan kepada mereka proposal nanti, seperti pengajuan proposal untuk komal-komal ini agar ya ditunjang wifi-nya, makan mereka. Kemudian untuk para apologetnya ditunjang untuk ilmu pengetahuan mereka, sehingga mereka ini kita masukkan di jalur akademis. Nah, saya sudah membuktikan sendiri, saya diizinkan oleh Allah, insya Allah sampai gelar doktoral itu sudah ada yang membiayai, insya Allah. Jadi mudah, insya Allah. Kecuali Allah tidak izinkan. Maka saya ingin berbagi kesenangan itu. Saya juga ingin mencarikan sponsor buat teman-teman saya yang mau menjadi akademisi dalam dunia apologet ini. Kita serius, walaupun sebenarnya menghadapi Kristen ini nggak perlu serius-serius sekali, tapi dalam jalur ilmu pengetahuan kita wajib untuk serius, karena ulama kita ajarkan begitu. Nah, oke. Buat YouTube Mesia.org saya close dulu. Sekian pagi ini kajian diskusi kita. Saya mau ditunjang juga Uni ya. Saya ditunjang aja nggak apa-apa ya. Nah, buat ini juga program ini juga memancing umat Islam yang di luar sana yang tertarik untuk menjadi apologet. Akan ada pelatihannya nanti, ilmunya nanti. Kita akan membentuk apologet yang betul-betul berkualitas. Kalau Bang Dewa ini dia termasuk apologet by experience. Ya, dia berpengalaman menghadapi Kristen. Jawaban-jawaban logika dan rasionalnya tidak bertentangan dengan Islam, gitu juga pemahaman Islamnya dia tidak bertentangan dengan jumhur ulama kita. Nah, kemudian begitu juga dengan teman-teman yang lain. Saya juga mau para mu'alaf-mu'alaf itu seperti Bang Goto juga dapat wawasan Islam, agar beliau membaca Al-Quran dengan fasih. Maka apa prioritas beliau? Kalau beliau mau. Kalau beliau tidak mau lagi, kita juga nggak boleh paksa. Maka ini prioritas saya. Saya fokusnya di apologet ya, bukan mu'alaf. Pemerhati mu'alaf itu sudah banyak, lembaga mu'alaf sudah banyak. Nah, lembaga apologet kan baru APII, tapi untuk fokus memperhatikan kehidupan para apologet itu saya nggak mengatakan API tidak, tapi saya mau di program saya Mesia.org. Sumber dananya dari YouTube dan sumber dananya dari kontribusi para apologet yang donatur-donatur yang di belakang saya yang setiap bulan itu sudah ikut bersama saya nanti memberikan tunjangan-tunjangan kepada teman-teman yang berapologet. Untuk bulan kemarin pertama baru 6,1 apologet. Besok kita tambahkan lagi ya. Dan ciri-ciri komal yang akan kita itu, saya akan sering berkunjung ke sana gitu. Kajian minimal maksimal 2 jam. Ini baru 1,33 menit ya. Saya baru di sini live kan 1,33 menit. Artinya saya sudah 2 jam di sini, karena tadi 30 menit tidak saya live kan. Artinya saya sudah mengambil komal ini jam saya 2 jam. Bagi saya cukup setiap komal 2 jam saja, karena para apologet lain pun ingin menunjukkan diri mereka layak dan pantas untuk membela agama mereka. Saya juga tidak mau mendominasi, dan materi saya itu materi yang saya pakemnya ada, yang akan nanti kalian temukan di Mesia.org. Seperti itu Bang Dalbo.
Oke Bang Dalbo, saya mau berkunjung lagi ke room-room lain. Saya mau dengan kehadiran saya di komal-komal kecil, komal besar itu semakin kuat komalnya, semakin besar komalnya. Saya tidak merasa berarti ya, bukan berarti saya ini merasa bahwa oh ada Uniriva nanti komalnya besar, tidak. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya berharap mana tahu follower saya bisa berkunjung ke komal di mana saya berada, kemudian memperkuat komal itu rekomendasi dari saya. Komal-komal yang saya berada di komal itu berarti saya rekomendasikan untuk ditonton. Kenapa? Saya sendiri menonton komal itu. Saya tonton komal Bang Dalbo, saya lihat pantau kok. Dan saya juga pantau komal lain. Mungkin komal yang belum saya datangi bukan berarti saya belum ini ya belum menganggap komal itu layak, tapi bisa jadi saya belum punya waktu untuk komal itu ya. Insya Allah saya mau ke komal-komal lain. Teman-teman, ada beberapa komal yang saya saksikan juga konsisten seperti Umu Naila. Silakan besarkan komal mereka teman-teman ya. Ada Kakak Miska, besarkan komal mereka. Ada juga komal Bang Kucang Onyot. Ada Ustadz Awan kita di sana, ada guru kita di sana kok. Besarkan komal mereka daripada kalian menonton komal-komal Kristen, lebih baik kalian besarkan komal mereka sehingga mereka semangat berdakwah. Dengan naiknya view mereka juga mereka semangat untuk live tiap hari. Bayangkan mereka yang komalnya sedikit aja mereka tetap live loh setiap hari. Artinya mereka nggak butuh viewer mereka itu. Mereka nggak peduli mau nontonnya 1000, mau nontonnya 200, mau 10 orang, mereka tetap live. Artinya mereka itu mendedikasikan waktunya. Itu yang perlu kita support ya. Saya tidak akan mensupport apologet yang hanya numpang di komal besar saja. Sorry. Ya, saya tidak tertarik dengan apologet seperti itu. Apologet-apologet yang punya nama seperti Bang Dewa ini ya, kemudian seperti yang lain-lain itu, sudah seharusnya ya mereka itu diberikan tempat, mau komal kecil atau komal besar. Ya, tapi saya tidak tertarik dan tidak berpihak kepada para apologet yang hanya hadir di komal besar yang penontonnya ribuan aja, lalu komal kecil diabaikan. Maaf, saya tidak sejalan dengan Anda, metode kita beda. Seperti itu ya. Bagi saya, apologet yang berkualitas itu adalah apologet yang tidak membeda-bedakan komal, kecuali komal-komal yang tidak edukatif, baru kita nggak apa-apa, nggak masuk. Saya menghimbau kepada saudara-saudara abang-abang saya Bang Dewa nih. Bang Dewa ini seperjuangan dengan saya. Senioritas dia lebih senior dari saya. Saya berharap kita besarkan komal-komal kecil Bang Dewa, karena kita diberikan tempat untuk berdakwah dengan metode kita masing-masing. Ya, mari kita sama-sama membangun komal-komal kecil menjadi lebih besar sehingga mereka juga orang-orang yang disupport sama para apologet gitu. Kita nggak ada batas-batasan mau lembaga apa nggak penting. Kita pribadi-pribadi gitu. Itu teman-teman, itu teman-teman. Allah, luar biasa. Kita ya. Lanjut. Ya. Oke. Saya izin sebentar Uni ya. Saya mau beli rokok dulu, habis rokok. Boleh dilanjut Ini Bang gara-gara Dalbo. hotel. Saya juga mau cari saya punya materi itu akan saya sounding di komal manapun, saya soundingkan dulu Yesus mitologi dan bohong dalam Ya, segala boleh dibahas itu boleh. Oke. Silakan. Kita bahas di sini ya. Oke, tapi saya izin dulu, silakan yang lain dulu. Kalau ada Kristen yang mau naik silakan, karena nanti setelah materi saya close YouTube, materi baru Uni di saya sini live. moderator tuh. Oke. Uniriva 10 moderator. Silakan. Teman-teman Mesia ex Uniriva, kita ganti tema lagi ya. Tema kita adalah Yesus itu tokoh mitologi menurut para scholar. Dan saya persiapkan data dulu. Dan setelah data saya persiapkan, kita kasih kesempatan Bang Goto dulu nih untuk memaparkan materi beliau ya. Beliau juga punya materi. Bang Goto, materi apa yang mau dibawa hari ini Bang Goto? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya sih sembarang aja karena saya kan masuk dari sisi manapun saya bisa. Jadi begini ya, karena ini lagi ada sedikit perbincangan ya, masalah mereka mengakui ya bahwa mereka Yahudi rohani ya. Tempo hari saya sempat juga debat secara offline diskusi ya dengan teman-teman dari Kristen. Mereka katakan begini, kenapa kami membela Israel? Saya kan pertanyakan begini sama mereka. Bang Goto lanjut ya, Bang Dalbo, Bang Goto lanjut. Saya parkun satu akun, tapi saya makan dulu ya, baru lanjut kajian selanjutnya. Makan dulu, isi dulu, energi dulu. Akun satu saya turunkan, akun besar saya tetap di sini parkun, Bang Dalbo ya. Lanjut. Tapi sebelum makan Pak Goto bentar ya. Kenapa sih kita dari kemarin itu selalu gitu bicarain soal materi ini? Kenapa kita nggak saling sayang dulu aja? Materi kan bisa dari belakangan ntar nih.
aman. Aman Bang Dewa, kalau bersama saya mah saling berkasih sayang dan materi. Bagi saya tidak boleh duduk di majelis yang tidak bertambah 4 hal Bang Dewa. Saya nggak mau. Saya tidak mau duduk bersama orang yang tidak menambahkan saya 4 hal. Pertama, iman saya tidak bertambah. Kedua, ilmu saya tidak bertambah. Ketiga, kasih sayang diantara kita tidak bertambah. Keempat, uang saya tidak bertambah. Saya nggak mau duduk di tempat itu. Saya akan duduk di tempat yang 4 itu bertambah. Karena saya harus upgrade value terus Bang Dewa. Selama ini saya duduk di majelis-majelis yang malah mengurangi iman, ngurangin uang, ngurangin kepintaran, ngurangin kasih sayang. Saya buang itu Bang Dewa. Jadi saya akan hadir di majelis yang menambahkan 4 ini. Ketika saya live-kan di Komal ini, uang bertambah Bang Dewa. Masuk. Dan uang ini untuk apologet. Maka saya tidak mau lagi buang-buang waktu saya kalau tidak bertambah 4 hal ini, ya. Begitu Bang Dewa. Ini prinsip Bang Dewa ya, prinsip hidup ya yang harus dipegang oleh saya sendiri. Oke, saya makan dulu Bang Goto, dilanjut kajiannya. Tetap di-live-kan di mesia.org ya Bang Goto. Kalau butuh nanti rekamannya Bang Goto boleh ambil di mesia.org ya. Saya makan dulu. Izin turunkan satu akun untuk makan. Saya close cam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Goto, aku nanya Bang Goto. Oke, tahan dulu saya kajian sedikit dulu baru abang. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.